Hai Sobat Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Jadi kalau tadi pagi kita udah lihat konten ini, habis diubah-ubah segala macam sampai se-cloudy ini, nanti kita tunggu lo ya kok hasil ini. Ya. Tetap lo gue tunggu ini. Ya. Nah jadi ini konten sore, kita mau membahas ikan ini. Ya. Yang sudah lama banget kita tidak bahas dan kita tidak munculkan di konten. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru mengikuti dan baru menonton channelnya Jam Vlog, kita perkenalkan ini adalah Piranha ya. Manueli. Hah? Piranha Oke. Manueli. Heeh. Iya. Oke, gue perkenalkan dulu deh, salah masa perkenalin ikannya dulu ya kan. Hari ini gue bersama Ready. selaku Tamu. lu tamu. Enggak. Salah baik ya. Nah, jadi hari ini aku bersama Ko Freddy mau membahas mengenai tank ini karena apa? Karena kebetulan tank ini juga yang setup Ko Freddy. Nah, hari ini kita mau membahas tank ini. Tank ini mungkin aku bisa water change 1 bulan sekali. Ya. Karena apa? Ikannya cuma satu. Cuman satu, yang satu biolotnya nggak gitu banyak. Iya. Makannya tetap setiap hari. Iya. Tetapi memang ikan piranha itu butuh air tua. Jadi kalau sering di water change segala macam, Air lama lah, perubahan ya. parameter air segala macamnya itu piranha Sarasalmus manueli, mau Pigocentrus, mau piranha yang kayak Black Diamond gitu-gitu, yang piranha yang memang single tank yang memang agak sulit berkoloni gitu. Pigocentrus bisa berkoloni kadang. Nah yang kayak gini lah, kita bicara yang ini aja langsung. Sarasalmus manueli, dia akan kena cenderung resiko untuk mogok makan kok. Kebetulan hari ini aku mau bahas lebih detail tentang dari setup, dari perawatan, dan juga dari Apa? dari ikannya. Jadi hari ini aku bersama Ko Freddy, hari ini aku juga mau minta tolong dan merepotkan lagi sedikit ke depannya. Nggak apa-apa, banyak juga. Karena ini merupakan salah satu ikan dari awal banget aku pelihara kok. Iya. Kalau koko udah sering lihat konten, mungkin teman-teman juga udah sampai bosan banget dengar gua ngomong, gua dulu pelihara dari segini. Gedenya lama banget. Ya, ini udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, Sarasalmus manueli ini mengikuti aku. Udah dicoba ditawar, cuman memang aku masih tertarik banget dan senang. masih bener-bener senang Iya. banget dan penasaran gedenya seperti apa. Nah, satu hal kok, ini bukan karena bosanan, karena ini memang gua mempelajari dan memperhatikan semua ikan-ikan yang ada di sini berkembangnya seperti apa, kemudian bertumbuhnya seperti apa, dia nyaman nggak di tanknya, apa segala macam. Ini selalu semua rata-rata, walaupun akuarium sekarang ini sekitar 74 akuarium, rata-rata semua section gua lihat satu persatu. Iya. Ya, Masuk itu akuarium berarti ini. lah. Iya. Nah, satu hal aku mau merepotkan ini. Setup ulang bisa kok. Ini gue nggak ada ngomong apa-apa sih sama dia. Gue mau setup ulang. Bisa aja. Ikan mau pindah mana dulu? Maksudnya ada tempat buat mindahinnya aja. Ada. Di sana ada tank 1-0. Tapi buat dia juga. Iya. Ya udah. Aku nggak sembarang setup ulang, nggak sembarang buat segala sesuatu. Namanya selama pemeliharaan pasti kita perhatikan dan segala macamnya. Kalau teman-teman ikut aku perhatikan, ini salah satu ikan spesial gue. Iya. Dan ada sesuatu yang membuatku benar-benar ikan ini spesial dan beda daripada yang lain. Ada di mana? Ini nih ekornya Berubah nggak dari ekornya? panjang sih. Panjang? Nyabang lagi satu lagi nih. Enggak. Apa? Putus cabang atasnya. Kalau aku perhatikan, nih yang sampai di atas ini. Harusnya begini dia kan? Nyangkut ini yang ya? Jadi kan seiring berjalannya waktu, karena memang ini ikannya memang agak panjang finnya, ini high fin, habis itu long tail ya. Kita baru tahu begitu dia kayak ngejar-ngejar makanan, kemudian begitu dia berenang agresif, aku baru memperhatikan bahwa memang dia kadang nyangkut-nyangkut dengan ini. Kalau mungkin dia nggak segini panjang, mungkin dia oke. Oke. Karena kata-kata semua sampai di lurus gini doang kok, nggak ada ininya. Ya kan? Karena ini kan sebenarnya akar-akar ini kan satu-satunya pilihan akar yang memang tidak akan menurunkan pH. Oke. Ya, dia cocok buat Menstabilkan aja. Menstabilkan aja, cocok Oke. buat dia. Kalau kita pakai kayu yang lain kan pasti pH akan sedikit banyak kan turun. Mungkin aku nantinya mau lebih ke rock and roll, lebih garang gitu, kayak tengkorak, kayak tulang-tulangan. Oke. Jadi nggak main kayu ya? Ya, Ya, tapi lebih ke batu, ke active-visual gitu Iya. kan? Oke. jadi kayak batu-batuan, tulang-tulangan, kayak lagi ada di purba-purba gitu lah. Tulang kameramen Bisa halal. bisa ya? Lihat dong, seberapa psycho-nya Ko Freddy. Nah, jadi itu satu hal. Karena memang, ini sekali lagi bukan bicara soal bosan-bosan soal setup, tapi kita Menyesuaikan kebutuhan. menyesuaikan kebutuhan si ikan. Seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya si ikan. Iya.
Jadi aku melihat ini pun, oh sayang. Ya. Apalagi ini menjadi salah satu keunggulan dan keunikan dari si Sarah Salmus Manuelli ini kok. Betul. Dan ini susah kalau udah gede segini dapat sampai segini gedenya. Ya. Ya. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan, maskot. Habis itu, karena untuk buat dia sampai bisa sebesar ini tuh lama. Habis itu tantangannya ada kesulitannya. Karena ikan ini walaupun garang, walaupun galak, tidak segarang yang kita bayangkan dengan posisi yang main pakai tangan. Ya ikan 2 tahun masih segini. Ini ada request dari aku. Kalau sisanya untuk sistemnya, aku sih udah usah diganti karena ini Sistem udah cukup sih. ya 1 bulan dengan dia makan filet daging potong. Dia makan frozen ini teman-teman si Sarah Salmus Manuelli. Ini sih udah oke kok. Udah cukup filter. Walaupun ini hanya menggunakan filter samping, kalau teman-teman lihat nih, di sini kita hanya pakai ini. Mayin Rugby 2, kemudian atasnya kita pakai biofoam. Habis itu pakai kapas putih. Iya. Habis itu ini kita pakai Ideal. Nah, Ideal, ini juga kadang-kadang seringkali kita setting udah pakai media bagus, tapi pompanya nggak support. Oh, dari Cuma turnover-nya. turnovernya. Itu makanya ini walaupun tempatnya kecil, tapi kalau turnovernya oke dan flow-nya bagus, tetap bagus, hasilnya tetap maksimal. Ini aku pakai yang 8.000 liter per 8.000. jam. Walaupun Ya. ini cuman dengan panjang 2 meter, tapi kepotong ini juga kan. Ya, ini paling juga sekitar 600-an. Harusnya juga 6.000 cukup. Ya kan? Iya. Nah, tetap aku maksimalkan dan ini tetap aku buat sampai full speed. Iya. Karena memang dia juga tipe ikan yang berenang arus, bisa lawan arus, bisa berenang kencang. Jadi tetap aku pakai full speed. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nanya, itu kok filter samping? Ada beberapa memang aku filter samping yang kita pakai substrat dan tetap bisa kita upayakan untuk jalan fungsi dari filter sampingnya. Teman-teman banyak yang nanya, ini nggak kesedot si pasir. Sedotannya jadi cuma segini doang, dia memang ikut masuk. Awalnya di sini kita selipin busa sih sebenarnya kok ya. Satu selipin busa, kedua di sininya kan lumayan lebar. Oke. Coba kalau di sini kadang-kadang orang akuarium bikin filter samping ini mepet banget. Oh, jadi ikut kesedot. Kesedot, tapi kalau ini lebih lebar atau lebih lebar lagi pasti aman. Jadi cuma main-main di sini aja. Di situ aja. Bahkan bisa jadi penyaringan lagi di sini ya. Ya, kotoran halusnya aja yang naik. Iya kan? Kalau kotoran beratnya dia nggak naik. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau lihat seperti ini juga, aku izin kasih saran bahwa teman-teman bisa selipin, ya biofoam lah udah paling tepat karena dia punya pori-pori pun kecil, jadi nggak bisa tembus. Teman-teman bisa taruh atau potong sepanjang begini aja, sebatas lubangnya. Dan itu Selipin buat tutupan. Dan air tetap bisa ngalir. Nah, itu banyak banget Yang penting teman-teman pori-porinya gede aja yang buat nutup, jangan terlalu kecil. Iya. Habis itu, ya inilah hasil yang dihasilkan dari si sistem filtrasi yang kecil ini. Padahal kalau teman-teman atau sistem filter samping kan nggak semua dengan panjang 50 ini semua filter ke belakang nggak. Sebagian pompa. Udah 50 dibagi 2 lagi. Dibagi 2 jadi kan udah segini. Dibagi 2 lagi. Ini cuma filternya segini. Sebelah sininya tuh pompa. Jadi yang benar-benar filternya cuma segini doang kecil. Ya. Kalau dibilang 30%, boro-boro 10% aja nggak ada. Iya, cuma kalau ikannya terlalu padat juga susah gitu. Cuma kan. ini ketolong, makanya aku bilang ini belum selesai. Iya. Ini ketolong dari karena biolotnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Populasi ikannya 1 dan ketolong seperti ini. Tapi memang kalau sekali kita pemberian pakan untuk si Sarah Salmus Manuelli ini, kalau teman-teman dia nggak cenderung mau benar-benar makan kadang tempat kita. Iya. Sesekali mungkin oke, kita bisa nangkap dia langsung makan. Iya. Tapi perlu waktu untuk kita taruh makanan frozen, nanti lama-lama baru itu di stok dulu sama dia. Iya, ditaruh di sini, nanti pelan-pelan baru dimakan sama dia. Stok dulu, dia lapar dia makan. Jadi kan fungsi di parameter air untuk menstabilkan parameter air itu juga penting. Karena ada makanan yang mengendap untuk mereka dia makan dulu. Ya, kan? makanya kan pakai Pure Plus terus biar nggak cepet busuk tuh makanan. Wih, masuk. Sat. Wih, set. Udah jago gesit lu ya sekarang ya. Udah lama nggak ketemu ya? Udah lama gesit juga ya? Ciamik loh. Enggak, belum nyampe sebulan. Luar biasa. Nah, jadi gitu teman-teman. Update dari Sarah Salmus Manuelli yang aku punya. Kalau dari teman-teman, menurut teman-teman, ini udah ada penambahan yang cukup signifikan belum dari updatean terakhirnya kita? Iya. Karena memang benar-benar Sarah Salmus Manuelli ini, aku penasarannya di apa selain memang keunikannya, aku pengen benar-benar bisa lihat dia bisa sebesar apa sih, gitu loh. Bisa maksimal sampai segede gimana sih? Karena kalau size-nya udah 2 kalinya ini juga kayaknya gagah banget beberapa. Gagah banget, cara berenang ya dan segala macam. Nah,
ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini tanpa kita ganggu dia udah flaring. Iya. Nah, kalau ini dia mau flaring. Sebenarnya ini kacanya tuh apa tuh? Ini kacanya reben kok. Makanya kalau lagi nyala lampu begitu, dia kayak berasa lagi lihat diri ada dia bayangan sendiri. Makanya kadang-kadang dia suka flaring sendiri. Tapi kalau begini, dia lebih fokus. Tuh, dia lebih ngeliat kan? Iya. Tuh, iya nggak sih? Karena ini kacanya gelap, kaca gelap. Gitu. No, begitu nyala dia langsung flaring diri dia sendiri kan? Karena mantul. Dia pikir ada temennya, ini ada saingan gua. Iya, karena memang Iya. benar-benar ini piranha yang soliter. Nah, sekali lagi setiap kali kita update ikan-ikan invasif dan juga ikan-ikan predator yang memang tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk dilepas liarkan di sungai ataupun perairan Indonesia, jadilah hobis yang bertanggung jawab. Karena apa? Dalam memelihara ikan, bukan hanya kita memikirkan ikan yang kita pelihara, tapi dampak ataupun dari limbah yang kita hasilkan dari pemeliharaan atau hobi kita. Ya. Salah satu contohnya, mungkin teman-teman yang punya kapasitas dan punya kemampuan beli ikan puluhan jutaan, itu untuk jual, kadang, wah, gue beli mahal-mahal, gue jual cuma segini, sakit hati, enak aja lu, ya kan? Bagus gue buang, gitu kan. Kadang kan gengsinya di situ kan. Iya. Nah, coba jangan lakukan hal seperti itu. Makanya mending beli ikan yang lama gede begini. Nah, jangan Ya, lakukan. jadi awet piaranya. Ya, Iya. jangan lakukan. Walaupun kadang orang bisa juga dari niatnya dari kebosanan. kok. Kebosanan. Jadi jangan lakukan hal-hal seperti itu. Kalau memang coba bosan atau memang nyesek ditawar murah, kasih aja ke Jemplok. Iya. Iya. Iya bener ya. Enggak lah, canda kita juga kekurangan tank. Kasihan ekosistem. Ya, paling enggak kita jadi hobis bertanggung jawab. Jangan Iya. buang-buang ikan predator invasif yang ada, yang kita pelihara ke perairan Indonesia. Iya. Sekali lagi aku ingatkan, lebih bertanggung jawab dalam memelihara ikan-ikan predator yang ada di kita, di rumah kita semua ya teman-teman. Oke? Jadi gitu update kita kali ini bersama Freddy. selaku calon setter. Oh iya, salah setter. Beda-beda dia kalau setiap konten selakunya. Iya, bingung gua. Ngomongnya lu aja udah. Nah, kalau teman-teman ada yang mau nanya lebih detail atau buat-buat seperti ini atau setting-setting sistem, Iya. bisa tanya langsung ke nomor di bawah ini bersama Ko Freddy. Iya. Jadi gitu teman-teman, jangan lupa tetap dukung Jemblok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang nonton tentang kita. Oke, sahabat Jemblok, sampai ketemu lagi di video Berikutnya. Oke, bye. Bye.